Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat beriman, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dinukil dari kitab terjemah Duratun Nasihin, diceritakan bahwa dari Ali bin Abu Talib radhiyallahu an berkata, "Aku duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu jamaah para sahabat. Kemudian ada seorang pria datang langsung memberi salam dan kami pun menjawab salamnya. Pria itu kemudian berkata, 'Ya Rasulullah, bahwasanya Abdullah bin Salam memohon supaya engkau berkenan mengunjunginya, sebab ia dalam keadaan sakit berat menjelang sakratul maut. Mungkin juga ia hendak berpesan sesuatu kepadamu.' Mendengar kabar demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera berdiri dan menyeru para sahabat mengajak mereka menjenguk Abdullah bin Salam. Sesampainya di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sisi kepalanya dan berseru, 'Hai Abdullah, katakanlah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang esa, tiada serikat baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasulnya.' Kalimat syahadat itu diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berulang sebanyak 3 kali pada telinganya. Namun Abdullah belum juga mengucapkannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berucap, 'Tiada daya dan kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah yang luhur lagi agung.' Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Bilal supaya bertanya kepada istri Abdullah tentang perbuatan suaminya. Jawab istrinya, 'Demi kebenaran Rasul Allah, sejak ia berumah tangga denganku, belum pernah ia mengabaikan sholat berjamaah di belakang atau bermakmum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap harinya ia pasti bersedekah, namun ia tidak mendapat ridho ibunya.' Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Datangkanlah ibunya kemari.' Lalu Bilal pun segera berangkat memanggil ibunya. Seru Bilal, 'Datanglah penuhi panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.' Jawab ibunya, 'Untuk keperluan apa?' Sahut Bilal, 'Untuk menyelesaikan perselisihanmu dengan anakmu Abdullah, sebab ia akan meninggal dunia.' Jawab ibunya, 'Demi kebenaran Rasul Allah, aku tidak sudi pergi dan tidak akan memaafkannya baik di dunia ataupun di akhirat, sebab ia selalu membuat sakit hati dan ia pun tetap bersikeras.' Maka kembalilah Bilal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan sikap penolakan ibunya. Kemudian Umar dan Ali radhiyallahu an yang disuruh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangkan ibunya. Sahut Umar dan Ali radhiyallahu an kepada sang ibu, 'Hai nenek tua, engkau dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.' Jawab ibunya, 'Mau apakah dia dan apa perlunya padaku?' Jawab mereka berdua, 'Tidak boleh tidak, engkau berangkat bersama kami.' Maka terpaksa sang ibu itu memenuhi panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di tempat, ia pun diseru oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 'Hai nenek tua, pandanglah anakmu dan periksalah derita sakitnya.' Maka sang ibu memandangi Abdullah, sahutnya, 'Hai anakku, demi Allah, aku tidak dapat menghalalkan hakku padamu, baik di dunia ataupun di akhirat.' Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Hai wanita tua, takutlah kepada Allah yang maha perkasa dan luhur, dan halalkan serta maafkanlah anakmu ini.' Sang ibu menjawab, 'Kenapa aku mudah memaafkannya, padahal ia telah menghajar dan menyingkirkan aku dari rumahnya hanya karena memihak istrinya. Dia benar-benar menyakitkan hati dan durhaka kepadaku.' Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Sungguh hakmu dalam jaminanku, asalkan engkau mau memaafkannya.' Kemudian sang ibu berkata, 'Aku bersaksi ya Rasulullah dan orang-orang yang besertamu, sungguh aku telah menghalalkan dan memaafkannya.' Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Hai Abdullah, katakanlah asyhadu an la ilaha illallah.' Maka ia pun segera dapat mengucapkan syahadat dengan keras, dan akhirnya ia meninggal dunia sesudah itu. Setelah kami mensolatkan dan menguburnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, 'Hai sekalian umat Islam, ketahuilah, siapa masih punya ibu lalu ia tidak mau berbuat baik kepadanya, maka ia kabur dari dunia atau mati tak bersyahadat. Na'udzubillahi min zalik.'
Demikianlah kisah tentang seorang pemuda yang ahli ibadah namun menyakiti hati ibunya sehingga mendapat derita dalam sakratul mautnya. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada orang tua, karena sesungguhnya ridha Allah ada pada ridha orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.